Bismillah, halo selamat pagi teman-teman. Hari ini mau update kebun sekalian mau panen-panen. Nah, ini aku mau tunjukin salah satu metode yang aku pakai di kebun sekupil untuk tanam tin ya. Jadi ini kan lagi masih musim hujan, tuh lihat tanahnya aja basah terus. Aku menerapkan sebuah sistem tumpang sari untuk menambah penguapan. Ini tanaman tin kita yang sudah kita pruning ya, supaya media tanamnya tidak terlalu basah. Jadi di sini aku selingin dengan tanaman kangkung. Aku tumpang sari sama kangkung karena kangkung kan butuh banyak air ya. Jadi bisa mengurangi penguapan di dalam media tanamnya. Karena kalau terlalu basah, tin ini tanaman yang butuh sinar mataharinya total full. Dan dia nggak suka banyak air. Jadi untuk mencegah supaya nggak busuk akar, ini yang baru kita pruning tuh, lihat mudah bawa bakal buah tuh. Jadi sini aku tanemin sama kangkung. Ini sudah lewat masa panen sebenarnya. Qadarullah belum sempat. Nah tuh, jadi nanti kita mau panen ini, sama kita mau pruning kemangi juga tuh. Dan di sini juga di tin yang ini aku tumpang sari juga sama kemangi. Subur banget ya, Masya Allah. Nanti kita pruning aja. Nggak tahu sih mau buat masak apa. Sama di sini, lihat. Aku mau panen semuanya si pakcoy naiba yang ada di rice bed ini karena udah nggak subur tuh, lihat. Mau kasih lihat juga perkembangan selada retromin kita, Masya Allah. Iya, banyak yang bilang kayak jamu mede ya, memang kayak gitu bentuknya. Sama di sini ini ada belimbing. Uniknya, ini aku dapat bibitnya itu dari tunas-tunas yang muncul di bawah pohon belimbing yang di tabulam pot. Kayaknya sih karena jatuhan dari biji belimbing ya. Alhamdulillah banget menemukan ini karena rencananya insya Allah mau aku sambung pucuk sama belimbing yang sudah berbuah. Kita mau panen selada juga. Seladanya kurang bagus ya di musim hujan. Qadarullah. Ada beberapa yang busuk tuh daun-daunnya. Nasib selada di musim hujan. Nah, mau panen pakcoy naiba juga nanti. Masya Allah. Senang kalau pagi-pagi ngeliat tanaman tuh. Nah, di sini ada bayam liar, lihat. Subur banget ya, Masya Allah. Bayam liar loh, itu tumbuh sendiri di pot terong. Kalau terangnya sendiri belum ada yang bisa dipanen ya, masih pada bunga-bunga. Masya Allah. Aku tuh kalau pagi-pagi ngeliat tanaman tuh langsung moodnya bagus gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Tuh di sini ada yang kita tumpang sari juga. Bawah ini benih dari Jepang. Aku nggak tahu apa, tapi sampai besar pun daunnya tetap berbulu loh. Apa ya kira-kira ya? Kalau sawi kayaknya nggak berbulu deh. Apa radish ya? Mungkin kali ya. Bisa jadi. Ini persemaian kita. Kenapa aku mau panen semua pakcoy naiba? Karena mau untuk tanam buah bit. Tempatnya ganti-gantian. Dan pakcoy naibanya juga udah agak lumayan lama. Langsung lanjut aja kita panen si kangkung yang kita tumpang sari dengan tanaman tin ini. Tapi yang sebelah sini udah ada dipanen sih sama mbakku. Kapan itu untuk dimasak? Kayaknya kita pilihin yang besar-besar aja ya. Ini kita panen dari bawah. Aku tuh sukanya kalau panen kangkung tuh dari bawah, karena biar kalau tumbuh lagi tuh dia bisa tegak lurus gitu loh. Kurus-kurus tuh, kurang kena sinar matahari. Nah ya atasnya ada tanaman tin. Oke, nggak apa-apa. Gendut nih yang kena sinar matahari. Setelah disiangin ternyata hasilnya cuma segini. Nggak apa-apa, ini bisa kok untuk sekali numis. Karena memang dia tumpang sari ya, jadi banyak yang kena sinar matahari tuh, lihat kecil-kecil. Kalau yang kena sinar matahari full dia bisa besar. Tuh.
Ya, ini aja sudah alhamdulillah. Jadi dapat dua manfaat, kita dapat kangkung, yang kedua kita bisa menghindarkan tanaman tin kita dari busuk akar. Selanjutnya kita mau pruning nih. Ini sebenarnya udah mau bashes loh, tapi mau kita pruning aja supaya dia nggak terlalu tinggi, jadi nggak nutupin ini tanaman tinnya. Masya Allah, tuh dapat banyak. Jadi pengen mindang deh. Nah, kita taruh di sini ya, bareng sama kangkung. Tuh. Ada lagi yang ini udah hampir bunga. Ayo kita pruning supaya bertahan lebih lama. Tuh, ini di shady area loh. Dia di antara tanaman kale sama jambu sama apel putsa, dan tetap bisa bertumbuh. Memang kemangi itu tahan banting ya, tanaman yang sangat mudah untuk dikembangbiakan, sangat mudah untuk dirawat, Masya Allah. Terus sebanyak ini, kayaknya basket kita terlalu kecil ya. Wadah kita terlalu kecil kayaknya. Ini pakcoy naibay, mau kita cabut aja. Masya Allah dia subur banget tuh. Mau kita panen cabut karena mau untuk tanam buah bit. Masya Allah cantiknya, eksotis banget loh. Nah ini bagian yang terbawah, yang tua sama akarnya mau kita komposkan. Sebenarnya bisa sih tadi nggak usah dicabut semua, tapi kayaknya lama kalau dia nunggu membusuk. Karena kan mau ditanamin buah bit ya, jadi nggak apa-apa deh kita giniin aja. Nah tuh cantiknya, Masya Allah. Nih yang bagian putih ini Masya Allah, ini manis banget loh, beneran deh aku nggak bohong. Nanti yang jelek-jelek ini kita buang, kita makan yang bagus-bagus aja. Masya Allah, tuh cantik banget. Memang bentuknya tuh kayak gini ya, unik dia, memang keriting kerdil gitu, kayak dwarf kerdil. Tuh cantik banget, Masya Allah. Ini kita satukan sama panen kita. Lagi cabut aja. Nah bawahnya kita potong. Nanti kita cuci. Unik ya tuh. Yeay, lucu banget tuh. Lucu banget. Setelah dipikir-pikir kayaknya kita butuh nampan yang lebih besar, another basket untuk panenan kita pagi ini. Nah sudah kita ganti basket panenan kita. Nampannya yang ini tadi terlalu sempit karena kita masih mau panen bayam merah. Yuk, bayam merah kita sudah mulai berulat ya Robun. Yang sebelah sana tuh. Kalau yang sini kayaknya belum. Apa ya? Wah, Masya Allah banyak sekali. Panenan kita nih. Dan ternyata tahu nggak? Kita masih ada kemangi. Tuh udah mulai bunga. Ini mau kita pruning aja. Sampai lupa nih ada juga nih di pot yang besar. Kita cabut aja karena yang lainnya udah boleh busuk tuh. Terlalu basah, penguapannya banyak di pot besar. Kita panen untuk kita satukan dengan yang tadi. Ini kita satukan pakcoy naibanya. Terus mau lanjut kita panen sih kemangi. Sebenarnya tujuannya untuk pruning supaya dia nggak, biar dia tumbuh lagi nih dari tunas-tunas yang seperti ini, nanti dia tumbuh lagi. Yang ini subur banget, Masya Allah. Kita pruning dari sini aja. Tuh. Jadi kita sisakan ketiak tunas gini tuh ya, nanti dia tumbuhnya dari situ. Wah, Masya Allah tuh dapat banyak. Lihat nih ya sebanyak apa kemangi kita dapat. Tuh ini kemangi semua dari bawah sampai atas. Udah ada yang berbunga, nggak apa-apa, nanti kita pilihin aja yang bagus-bagus.
ambil. Dari uletnya takut. Aku tuh takut banget tau sama ulet. Campur sini bayi merahnya. Insya Allah. Nah, kita panen kacang kara. Aduh, lupa lagi bawa sarung tangan karet. Harus hati-hati, jangan sampai pegang nih bulu-bulunya. Ya Allah, aku alergi ada 1 minggu, 5-6 hari gitu loh. Karena kena ini sakit banget, gatel, panas. Jadi kita harus hati-hati ya. Mulai dari sini deh. Tuh, lumayan, Masya Allah banyak. Udah mulai banyak kacang kara kita. Ini makanan zaman dulu, aku ingat banget mbah aku suka nanam ini. Sekarang udah jarang ditemuin di pasaran. Tuh ada lagi yang bergelantungan di atas. Masya Allah. Kita taruh dulu ya. Nah nih, kita masukkan sini. Masya Allah. Nah di sini ada ternyata. Tuh, tapi belum semuanya siap panen. Yang agak gede-gede aja yang kita panen. Oh, ini udah ada isinya. Ya Allah, ini nggak ketahuan di sebelah sini. Udah ada bijinya, udah tua. Nggak enak. Kita pilih yang muda-muda aja. Yang tua biar untuk benih lagi. Ini kalau dilalap bisa, cuman aku agak kurang suka. Enakan kita belansir gitu loh. Aduh, ini deket Labu Madu lagi. Dapat lagi. Di atas ini ada kecipir merah. Siapa nen? Kecipir kita liatin, udah jelek. Di bawah kita udah tanam ulang. Nah, udah ngerambat lagi. Kita tunggu aja nanti panenan selanjutnya ya. Tuh dapat ada warna merahnya nih di bawah tersembunyi. Nih. Nah, ini kita potong aja di sini. Tuh. Dapat 1 sama ini 2. Nanti kita pilihin yang masih muda-muda ya. Sama di sini ada tuh bayam liar. Kita panen aja. Kita satukan sama panenan kita. Kita satukan sama panenan kita. Tuh mempercantik dia. Masya Allah. Udah terisi semua bagiannya. Cantiknya. Cantiknya Masya Allah. Melimpah banget ya. Masya Allah. Berkebun itu menjaga kesehatan mental, juga membahagiakan nih. Saat panen bisa sebanyak ini, kepuasannya tuh beda loh daripada kita beli di pasar. Beli di pasar memang bisa ya, mudah, meriah, murah meriah sayuran kan. Tapi sayuran organik itu tidak ada di pasar. Rata-rata mereka konvensional. Kalaupun ada organik, itu lebih mahal. Kalau di tempat aku sini nggak ada sayuran organik di pasar. Jadi ya ini kita nanam supaya kita bisa panen sayuran organik. Masya Allah. Bagusnya. Untuk kamu yang baru mau mulai berkebun, ayo semangat, bisa kok kita panen organik di halaman rumah. Sehat, bergizi, dan membahagiakan. Kalau dibilang ini ribet, ya ini adalah keribetan yang aku lakukan dengan kesadaran penuh. Tapi aku seneng kok. Yuk berkebun. Happy gardening, selamat berkebun. Bye.